Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma taqabbal jami'a a'malina salihah wa liwajhika khalisah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan ya kajian tafsir kita. Tadabbur ayat Al-Qur'an. Kita masuk pada hari ini surah Al-Qadar. Ya, kita masuk hari ini surah Al-Qadar. Itu surah artinya kemuliaan. Ya, setelah kemarin kita melalui surah Al-Alaq ya, mana inti daripada ayat yang pertama ya, yang pertama turun dalam Al-Quran ya, mengajak kita bagaimana untuk mengetahui urgensi ya, kompetensi dari ilmu itu sendiri, bahwasanya ilmu itu juga perlu dengan ditulis ya. Kemudian ayat yang terakhir itu wasjud waqtarib, itu bersujudlah kalian ya, kalau ingin banyak dimudahkan Allah, diangkat derajat oleh Allah. Dan wahatta alaika khati'ah ya, ya khati'ah alaikum ataupun alaika bikasrati sujud, hanyalah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini yaitu surah Al-Qadar, yaitu surah Al-Qadar yang merupakan surah yang ke-97, terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar surah yang ke-97 terdiri dari 5 ayat. Baik, sebelum kita mulai ya kegiatannya, kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca sama-sama surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. Ya, surah yang sering kita dengar ya selama pada bulan Ramadan ya, banyak ya kita mendengar surah Al-Qadar ya. Baik teman-teman, kita masuk kepada tafsirnya ya. Para ulama di sini ya, 5 ayat tapi syarat dengan tafsir dan panjangnya. Para ulama berselisih pendapat tentang status surah Al-Qadar. Berselisih tentang status surah Al-Qadar. Apakah tergolong surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Para ulama ini bingung ya, apakah surah Al-Qadar Makkiyah atau Madaniyah. Namun jumhur ataupun mayoritas ulama berpendapat bahwa surah Al-Qadar adalah termasuk surah Al-Madaniyah.
surah Ad-Duniyah sudah diceritakan ya. Itu surah-surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Mereka beralasan kenapa Madinah, karena dalam surat tersebut Allah berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini dia, puasa di bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan baru saja disyariatkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya kan? Apa namanya? Ada yang kita baca kemarin di sirah itu. Fil ula salat al-hadari. Di situ pada bulan kedua Hijriah. Oleh sebab itu, mayoritas ulama mendapat surah Qadar adalah surah Madaniyah bukan Makkiyah, karena kewajiban sholat puasa di bulan Ramadan itu baru saja diwajibkan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi dahulu nggak ada puasa, teman-teman. Ya, dahulu yang diwajibkan cuma puasa Asyura, 10 Muharram itu yang wajib. Selain itu nggak ada puasa sunnah paling. Ya, kewajiban puasa Ramadan belum diwajibkan. Kedua, apa hubungan surah Al-Qadar dengan surah sebelumnya? Apa hubungan surah Al-Qadar dengan surah sebelumnya, yaitu Al-Alaq? Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa setiap surah pada asalnya mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya atau sesudahnya. Hubungan itu tidak dapat diketahui pula. Hubungan itu dapat diketahui dan dapat pula tidak diketahui. Sementara itu, hubungan surah Al-Qadar dengan surah Al-Alaq diperlihatkan ketika ayat-ayat awal dalam surah Al-Alaq turun. Ketika Nabi sedang berada di Gua Hira. Lalu surah Al-Qadar lah yang menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, ini dia. Ya, jadi apa hubungan korelasinya? Karena surat Al-Alaq surat yang pertama kali diturunkan. Sedangkan surah Al-Qadar yaitu surah yang mayoritas mendapat ulama mengatakan surah Al-Qadar itu diturunkan di Madinah, artinya setelah Nabi hijrah. Ada hubungannya karena kalau diperhatikan di awal-awal surah Al-Alaq turun ketika Nabi berada di Gua Hira. Yaitu menjelaskan bahwasannya ayat Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, itu teman-teman turunnya di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam bulan Ramadan. Ya, lebih tepatnya di 10 akhir dari bulan Ramadan, ya. 20 kah, malam 21 kah, malam 22 kah, malam 23 kah, gitu. Sampai malam akhir Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu malam kemuliaan. Nah, kata gantinya atau anzalnahu, ya, kata gantinya atau anzalnahu, menurunkannya dalam ayat ini tidak disebutkan kecuali disebutkan kembali kepada apa atau siapa, ya, kembali apa atau siapa. Namun para ulama berpendapat bahwa setiap dhamir, kata gantinya yang disebutkan dalam Al-Quran, hukum asalnya kembali kepada Al-Quran. Meskipun sebelumnya Al-Quran tidak disebutkan karena sudah diketahui. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya. Ada dua pendapat tentang maksud dari ayat ini, teman-teman. Ya, anzalnahu. Pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itulah pendapat Ibnu Abbas.
Itu anzalnahu, yaitu Quran diturunkan itu, yaitu sekaligus. Ya, jadi Quran itu jangan pikir cuman satu-satu ayat, tapi diturunkan sekaligus, tapi dia di langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Jadi langit dunia namanya Baitul Izzah. Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu. Ya, berkata Ibnu Abbas dan lainnya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah min al-lawhil mahfuz ila Baitul Izzah min as-sama'id dunya. Yaitu Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu Al-Quran tersebut turun secara bertahap berdasarkan kejadian selama 23 tahun kepada Nabi. Nah, ini dia. Sedangkan yang kedua, maksud ayat ini adalah Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW Gua Hira, yaitu ketika turun 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq pada malam Lailatul Qadar. Inilah pendapat Asy-Sya'bi. Beliau berkata, Nazzala awwalul Qur'ana fi Lailatul Qadri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi, pendapat kedua bahwasanya maksudnya yang 5 ayat itu surah Al-Alaq itu Al-Alamal Insana ma lam ya'lam itu turun di Gua Hira itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, pendapat dia kita gabungin dua pendapat benar ya. Jadi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad cuma 5 ayat itu. Karena kita ambil pendapatnya pendapat yang pertama ya. Allah juga menggunakan kata ganti kami, anzalnahu, yang kembali kepada Allah pada ayat ini dan tidak menggunakan aku. Ya, anzalnahu. Sebenarnya Al-Quran kami turunkan, anzalnahu. Kami ya, bukan kepada Allah gitu kan. Tapi Allah menggunakan kami ini daripada aku. Lalu sebagian orang Nasrani berdalil dengan ayat-ayat semacam ini. Mereka mengatakan bahwa Allah itu ya Rasulnya berada pada ayat tersebut bahwasanya Allah itu dua atau lebih dari satu. Sebagaimana Islam juga menguatkannya dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini salah ini ya, orang Nasrani. Tentang Allah bilang kami turunkan Al-Quran, berarti Allah itu nggak sendirian dia di jagat raya, nggak sendirian di langit. Berarti Allah itu berbilang, karena anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran, berarti Allah itu dua atau lebih. Kan tetapi inilah dalil yang batil karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan berbagai uslubnya. Salah satu uslub untuk menunjukkan pengagungan adalah menggunakan kata ganti kami untuk Allah. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sering demikian itu menggunakan kata ganti kami sebagai kata ganti aku. Seandainya kata ganti kami berarti banyak, ya kami berarti banyak. Saya Abu Jahal dan kawan-kawannya akan terlebih dahulu mengingkari kemahaesaan Allah. Akan tetapi mereka tidak demikian karena lebih memahami uslub bahasa Arab daripada orang-orang Nasrani. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bukan berarti kadang dalam satu ayat Al-Quran Allah menaruh bahasanya kami. Ya, kami itu bukan berarti Allah itu berbilang ya. Allah itu lebih dari satu, dua, tiga. Ya. Maha uslubnya Allah, maha indahnya Allah, maha luar biasanya penciptaan Allah. Ya. Sebagian pendapat lain adalah kami yang di sini adalah malaikat. Nah, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu kami di sini malaikat juga termasuk kami. Nah, hal itu karena yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Dan apabila kalian telah selesai membacanya, ikutilah bacaan itu.
Padahal yang membacakan untuk Nabi adalah Jibril, bukan Allah. Dan demikian kata kami di sini bermakna malaikat. Dan malaikat adalah tentara Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Allah dapat saja mengatasnamakan tentaranya dengan kami seperti raja yang memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah istana. Jika ditanya siapa yang bangun istana itu, raja tersebut akan mengatakan kami yang membangunnya. Artinya dia dan anak buahnya lah yang membangunnya. Ya, biasanya kami seperti itu. Jadi dapat maksudnya kalau kami itu berarti malaikat yang memang menurunkan Al-Quran, ya, disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, inti yang terakhir hari ini. Setelah ini kita berdoa ya. Agak puyeng sedikit nih teman-teman. Malam agak kurang sehat nih. Jadi intinya Allah menggunakan ungkapan kami pada ayat ini tidak lantas melazimkan Allah itu 2, 3, atau lebih. Dan itu seperti yang kita berikan, sebagian orang tidak mengerti bahasa Arab. Selain itu, pertanyaan kaum Nasrani tersebut menunjukkan bahwa mereka mengakui secara tidak langsung bahwa Tuhan yang disembahnya itu ganda dan tidak esa. Ya, itu dia teman-teman. Ya. Surat Al-Qadar ya, kita baca ini dulu. Insya Allah nanti hari Kamis kita mantapin lagi ya tafsirnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi maknanya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu ada dua pengertian di sini. Apakah uh, yaitu kemuliaan al-qadar, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, malam dengan penuh kemuliaan kami turunkan Al-Quran. Ya, kami jangan mengatakan bahwasanya seolah-olah Allah itu berbilang seperti yang dianggap Nasrani salah. Ya, tapi Allah satu tetap, Allah menggunakan kami. Ya, ada pendapat bahwasanya kami itu di situ ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman. Ya, insya Allah kita masuk nanti hari Kamis depan tentang apa namanya surah Al-Qadar ya. Kita lanjutin lagi insya Allah. Baik, Ustazah Fida, silakan diputuskan dulu, kita doain sedikit ya buat siapa temannya Uma ya, masing-masing teman-teman